dalam melaksanakan Tridharma perguruan tinggi dan mampu melahirkan bibit unggul sebagai generasi penerus bangsa dalam membangun dan memajukan bangsa Indonesia. Selanjutnya, selanjutnya ini adalah misi dari ICMA. Yang pertama, memperlengkapi dosen akuntansi dalam pelatihan profesional dosen dalam melaksanakan Tridharma perguruan tinggi yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, memperlengkapi generasi dosen muda akuntansi dalam kemampuan melakukan riset yang unggul dan terkini. Yang ketiga, menyelenggarakan wadah bagi dosen muda akuntansi dalam berkiprah pada kegiatan Tridharma perguruan tinggi. Dan yang keempat, menyelenggarakan pelatihan dan pemberdayaan SDM guna meningkatkan kapabilitas dosen akuntansi. Yang kelima, membangun kerjasama dengan berbagai lembaga dan perusahaan, baik nasional dan internasional, untuk memperlengkapi kapabilitas dosen dan melakukan kolaborasi riset. Yang keenam, memperlengkapi dosen akuntansi untuk mampu mengembangkan karir. Yang ketujuh, menyelenggarakan kegiatan pengabdian masyarakat sebagai wadah dalam mengabdikan ilmu kepada masyarakat. Dan yang kedelapan, menyelenggarakan wadah dalam melahirkan bibit unggul sebagai generasi penerus bangsa. Selanjutnya, ini adalah beberapa program kerja dari ICMA. Ada ICMA webinar untuk teori dalam penelitian kualitatif dan kami selalu menghadirkan pembicara-pembicara yang memiliki kompetensi di bidangnya. Ada webinar untuk academic writing, pembedah buku, ada kolaborasi riset, kelas pendampingan dan mentoring riset, dan juga ada webinar bedah buku, talk show, lalu pengaplikasian ChatGPT dalam riset terkini, dan masih banyak lagi program-program, baik itu yang juga diajarkan dalam lingkup internasional, ada Harmony and Innovation to Foster Synergies Academies in Fulfilling the Three Pillars of Higher Education, ada webinar etika dan dalam penelitian dan publikasi, dan masih banyak lainnya. Selanjutnya ini adalah struktur Badan Pengurus Harian ICMA periode 2025 sampai 2027. Seperti yang tadi sudah disampaikan di awal, Ketua Umum adalah Bapak Raffles Ginting dan beliau dibantu oleh beberapa ada Wakil Ketua, Sekretaris Umum, Sekretaris Eksekutif, Sekretaris 1, 2, dan Sekretaris 3, dan juga ada Bendahara dan Wakil Bendahara. Dan ini bisa dilihat di layar, lalu ada struktur untuk staf ahli dan staf khusus. Ada kepala stafnya yaitu Ibu Ika Swasti Putri, SEMAK. Lalu ada staf khusus ketua umum. Lalu ada dua ya, ada dua staf khusus ketua umum. Lalu ada staf ahli tata kelola dan mitigasi resiko. Ada staf ahli untuk tata kelola ada empat ya, ada 4 orang. Lalu selanjutnya ini adalah struktur kepala departemen ICMA. Kami terdiri dari ada 17 kepala departemen, ada Departemen Penelitian dan Inovasi, dan masing-masing dikepalai oleh para ahli di bidangnya, dan bisa Bapak Ibu lihat di layar, ada Departemen Pendidikan, Pembelajaran dan Kurikulum, Departemen Pengabdian kepada Masyarakat, Departemen Keanggotaan, Departemen Penalaran dan Keilmuan, Departemen Humas dan Kerjasama Antar Lembaga, Departemen Studi Lanjut, Departemen Literasi dan Publikasi Ilmiah, Mitra Usaha dan Ekonomi Kreatif, Departemen Jurnal, Departemen Sosial, Departemen Media, Komunikasi dan IT, Departemen Penulisan dan Penerbitan Buku, Departemen Pengembangan Karir dan Keahlian, Departemen Organisasi, Kelembagaan dan SDM, Departemen Urusan Internasional dan Luar Negeri, dan bidang kategori kewilayahan. Nah, ini adalah struktur ketua tim kerja ICMA. Ada yang pertama tim kerja bedah buku, ada Ibu Dr. Lucy, ada tim kerja Satgas Pendidikan Anti Korupsi, ada Ibu Melani Yuliastina, ada tim kerja Satgas PPKS, Ibu Yuliana SEMSAK, lalu ada tim kajian etik penelitian, ada Ibu Dr. Nurmala Ahmar, ada tim perencanaan strategis, Ibu Wiwit Irawati, ada tim kajian ADART dan penjaminan kualitas organisasi, yaitu Ibu Eka Retnowati. Dan ini untuk koordinator masing-masing wilayah. Ada 13 wilayah di sini dan masing-masingnya bisa Bapak Ibu lihat di layar. Nah, kami di sini mengajak Bapak Ibu untuk bergabung di ICMA dan di sini ada eh, linknya. Bapak Ibu bisa mengklik link bit.ly
garis miring daftar ICMA 2025 dan iuran anggotanya hanya 200.000 per tahun dan manfaat yang Bapak Ibu dapatkan itu akan sangat banyak dengan harga hanya dengan biaya hanya 200.000 per tahun. Dan di sini juga ada narahubung, ada Bapak Agustinus Winoto dan juga Bapak Imade Widi Hartawan. Dan Bapak Ibu bisa melihat juga di media sosial ICMA dan juga ada YouTube-nya ICMA. Dan mungkin sekian dari saya. Ayo bergabung dalam keluarga besar Ikatan Cendekiawan Muda Akuntansi atau ICMA. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada Ibu Natasya. Terima kasih Bu Khadijah. Bapak Ibu, selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari Ketua Umum ITSMA, yaitu Bapak Raffles Ginting, SEMAK. Saya persilahkan. Oke, apakah suara saya terdengar, Bu Natasya? Ya, terdengar Pak. Ya, selamat malam Bapak Ibu yang terkasih. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Atas berkat dan rahmatnya kita dapat berkumpul melalui media virtual Zoom pada hari ini, Rabu, 16 Juli 2025 untuk bersama-sama melaksanakan kegiatan dari rangkaian kegiatan dari Disnatalis yang keempat ya tahun 2025 yang akan diadakan pada bulan Oktober nanti ya. Jadi kita ada pekan webinar, webinar Rabu, Sabtu dan Minggu seperti itu. Nah, untuk yang hari Rabu ini ya memang topiknya khusus ya setiap 2 minggu sekali itu adalah berkaitan dengan publikasi ilmiah. Nah, pada Rabu ini topiknya sangat menarik ya berkaitan dengan bagaimana strategi meningkatkan kualitas publikasi di Scopus dengan teknik statistik yang tepat. Terima kasih kepada pemateri kita yang sangat luar biasa, Ibu Dr. Dwi Sulistiani, kepada moderator dan kepada seluruh petugas pada malam hari ini ya, beserta panitia yang sudah bersedia ya untuk mempersiapkan kegiatan pada malam hari ini. Bapak Ibu yang terkasih, seperti yang kita ketahui bahwa Ikatan Cendekiawan Muda Akuntansi terus dan selalu berkonsisten untuk melahirkan program yang berkualitas ya. Salah satunya di bidang pendidikan dan di bidang penelitian dan publikasi. Nah, kalau kita em, eh, ya melakukan penelitian ya pasti tidak jauh-jauh dari publikasi ya. Pasti hasil penelitian yang kita sudah lakukan akan dipublikasi, nggak mungkin didiamkan saja Bapak Ibu ya. Jadi kalau tidak dalam bentuk buku, pasti dalam bentuk artikel, baik publikasi di Sinta maupun Scopus. Nah, harapan yang paling tinggi seorang dosen adalah ya bisa publikasi Scopus Q1. Benar ya Bapak Ibu ya. Apalagi yang kampusnya sudah menerapkan sistem remun dan sistem insentif ya. Nah, pasti mengejar ke posisi yang paling tinggi yaitu adalah Q1 ya. Begitu juga eh, dengan apa namanya pada saat pengajuan kenaikan Jafung ya, ketika kita menerbitkan di Scopus Q1, nah itu akan membantu poin ya. Kira-kira seperti itu. Nah, pada malam hari ini ya akan dibahas topik ya Bapak Ibu bagaimana meningkatkan kualitas publikasi di Scopus ya secara khusus dengan teknik statistik yang tepat ya Bapak Ibu. Berarti yang dibahas pada malam hari ini adalah riset kuantitatif seperti itu ya. Jadi bagaimana teknik statistik yang tepat sesuai dengan kriteria publikasi Scopus ya. Jadi akan disampaikan oleh pemateri kita yang sangat luar biasa. Seperti itu. Jadi Bapak Ibu jangan sampai salah kaprah atau keliru ya terkait dengan teknik statistiknya. Karena ketika kita ingin melakukan publikasi di Scopus ya, bukan hanya eh, tulisannya saja ya, bukan hanya dari bahasanya saja, bukan hanya dari judulnya saja yang menarik, tapi dilihat juga bagaimana teknik statistiknya. Kira-kira seperti itu. Ya, ada beberapa poin ya ketika kita menerbitkan di Scopus supaya artikel kita diterima. Nah, ada beberapa kriteria. Salah satunya dari teknik statistik yang tepat sesuai dengan kriteria jurnal yang kita inginkan ya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Harapannya Bapak Ibu yang hadir pada malam hari ini ya, ada 44 orang, kemungkinan bisa bertambah ya. Dapat ya melakukan penelitian yang berkualitas ya tentunya
yang dapat dipublikasi di Scopus ya, dengan memperhatikan hal-hal secara khusus adalah teknik statistiknya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Akhir kata saya mengucapkan terima kasih dan selamat berwebinar. Dengan resmi kegiatan webinar pada malam hari ini saya buka, saya kembalikan kepada Ibu Natasha selaku MC pada malam hari ini. Terima kasih. Terima kasih Pak Raffles atas sambutannya. Bapak Ibu, sebelum kita lebih jauh, mari kita mendokumentasikan dahulu gitu ya. Mumpung semuanya masih semangat, kita akan mendokumentasikannya. Mohon bantuan Bapak eh, yang bertugas hari ini, Pak Sandy, Pak Sandy ya. Pak Sandy ya, Pak Sandy. Betul, Mohon Ibu. bantuannya untuk mendokumentasikan. Bapak Ibu dipersilakan untuk on cam Selamat supaya malam, Bapak Ibu. Mohon izin untuk ya. on cam ya. Baik, saya komando 1, 2, 3. Ya, ini yang slide pertama, kemudian yang slide kedua, kita mulai lagi. Ya, maaf agak lemot ini laptopnya. Baik, 1, 2, 3. Ya, terima kasih. Kami kembalikan kepada Ibu Natasha. Terima kasih Pak Sandy atas bantuannya. Bapak Ibu, kita akan mengawali terlebih dahulu webinar kita dengan doa kepada Bapak Chandra Gunawan, SEMAK, dipersilahkan untuk memimpin kita di dalam doa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ibu peserta eh, webinar. Sebelum marilah kita bersama-sama menundukkan kepala, memunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, memohon rahmat dan ridhonya. Saya awali dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada malam yang penuh berkah ini, Rabu 16 Juli 2025, kami berkumpul dalam majelis ilmu secara virtual. Kami hadir dalam acara webinar meningkatkan kualitas publikasi di Scopus dengan teknik statistik yang tepat, yang diselenggarakan oleh Ikatan Cendekiawan Muda Akuntansi atau ICMA. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah webinar ini sebagai sumber ilmu yang bermanfaat bagi kami semua. Limpahkanlah kepada kami, para peserta dan penyelenggara, pemahaman yang mendalam tentang teknik statistik yang tepat untuk meningkatkan kualitas publikasi di jurnal-jurnal bereputasi internasional, khususnya Scopus. Bimbinglah kami agar senantiasa menghasilkan karya-karya ilmiah yang berkualitas, inovatif, dan memberikan kontribusi signifikan bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang akuntansi, serta bagi kemajuan bangsa dan negara. Ya Allah yang Maha Memberi Petunjuk, berikanlah kemudahan bagi narasumber dalam menyampaikan ilmunya dengan jelas dan mudah dipahami. Berikanlah kepada kami seluruh peserta semua hati yang lapang untuk menerima ilmu dan pikiran yang tajam untuk mengolah informasi demi kemaslahatan bersama. Ya Allah yang Maha Pengampun, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, dosa-dosa orang tua kami, guru-guru kami, dan para pemimpin kami. Berikanlah kami kekuatan untuk senantiasa berada di jalan-Mu yang benar, serta jadikanlah setiap usaha kami dalam menuntut ilmu sebagai amal ibadah yang Engkau terima. Ya Allah, ya Tuhan Semesta Alam, berikanlah kelancaran dan kesuksesan bagi seluruh rangkaian webinar ini dari awal hingga akhir. Jauhkanlah kami dari segala kendala teknis dan non-teknis. Semoga majelis ilmu virtual ini menjadi keberkahan dan tak terhingga bagi kita semua. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Chandra Gunawan yang sudah memimpin kita dalam doa. Bapak Ibu, saya informasikan bahwa ada beberapa webinar yang diselenggarakan dalam
beberapa pekan ke depan. Di antaranya adalah webinar yang akan diselenggarakan pada hari Sabtu nanti, 19 Juli, yaitu dengan topik Netnografi, Unveiled, Rahasia Mendalam Riset Dunia Digital. Ini sangat menarik ya Bapak Ibu. Lalu hari Minggunya akan ada webinar lagi dengan tema Boost Your Success, mengupas keunggulan bootstrapping untuk bisnis dan riset. Kemudian pada pekan selanjutnya, hari Sabtu tanggal 26 Juli, akan ada webinar dengan topik autoetnografi, menyelami pengalaman pribadi untuk memahami realitas sosial bagi Bapak Ibu yang mendalami riset kualitatif. Kemudian hari Sabtu juga, setelah webinar yang pagi hari, akan ada webinar kembali, lebih tepatnya bedah buku ini, tentang reputasi perusahaan di era digital, peran teknologi digital, dan manajemen talenta. Sekiranya dapat menjadi perhatian Bapak Ibu supaya topik-topik ini dapat maksimal mendukung karir dan juga eh, mendorong gitu ya produktivitas kita dalam kita berkarya dan bekerja. Demikian Bapak Ibu, sebelum kita mulai ke acara inti kita, saya akan terlebih dahulu membacakan tata tertib Bapak Ibu. Bapak Ibu dilarang menyebarkan link Zoom ke pihak lain tanpa si izin panitia dan dilarang merekam ulang tanpa si izin panitia. Kiranya menjadi perhatian. Dan webinar ini akan direkam untuk dokumentasi dan kebutuhan evaluasi. Dengan mengikuti webinar, peserta dianggap telah memberikan izin untuk didokumentasikan. Lalu terkait sertifikat dan absensi, sertifikat hanya diberikan kepada peserta yang telah mengisi form pendaftaran dan juga absensi kehadiran dan mengikuti minimal 80% durasi kegiatan. Lalu mengisi formulir evaluasi di akhir acara. Link absensi akan dibagikan oleh panitia saat sesi berlangsung. Lalu sertifikat akan dikirimkan ke email peserta dalam waktu maksimal H plus 14 hari kerja setelah acara dimulai. Untuk ketentuan sertifikat bisa menghubungi panitia lebih lanjut. Ketentuan umumnya Bapak Ibu, peserta wajib melakukan registrasi, tentu Bapak Ibu sudah melakukannya ya. Lalu menulis identitas di Zoom kita. Jadi terlihat nama Bapak Ibu sekalian supaya dapat kami mengidentifikasi jika Bapak Ibu terlibat dalam sesi tanya jawab. Dan diharapkan menggunakan pakaian yang sopan dan rapi. Bapak Ibu, ketika materi dibagikan dan pembicara sedang menyampaikan sesi, mohon mikrofon di-mute dan boleh di-unmute ketika Bapak Ibu menyampaikan pertanyaan atau tanggapan saat sesi diskusi. Jika Bapak Ibu memang hendak bertanya atau menanggapi, bisa menggunakan fasilitas chat room atau raise hand, nanti akan dipandu oleh moderator untuk menyampaikan pertanyaan atau tanggapan. Demikian Bapak Ibu, saya harap dapat kita pahami dan sepakati bersama terkait dengan ketertiban atau tata tertib sepanjang webinar kita pada malam hari ini. Bapak Ibu, topik webinar kita kali ini menjawab kebutuhan kita dalam memenuhi salah satu tugas Tridharma sebagai dosen dan kebutuhan kita yang sedang menempuh studi lanjut, yaitu publikasi. Bagaimana kita memenuhi kewajiban publikasi dan memperoleh strategi-strategi yang jitu untuk tembus publikasi Scopus. Untuk itulah webinar malam ini diselenggarakan dalam tema meningkatkan kualitas publikasi di Scopus dengan teknik statistik yang tepat. Webinar kita akan disampaikan oleh pembicara yang luar biasa, yaitu Ibu Dr. Dwi Sulistiani, SEMAK, MSAAK. Selamat datang Ibu, terima kasih sudah bergabung dan menyempatkan diri.
Terima kasih, Dan Bu. selamat malam, Bu. Malam. Dan sepanjang sesi webinar ini, diskusi kita akan dipandu oleh moderator yang tak kalah luar biasa, Bapak Ibu, yaitu Ibu Elga Yulindisti, SAK, MAK. Beliau merupakan dosen akuntansi dari Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Tanjung Pura, lulus S1 dan S2 di FEB Universitas Tanjung Pura juga. Dan saat ini beliau menjabat sebagai manajemen eksekutif Organisasi Ikatan Akuntansi Indonesia, juga Kepala Departemen Urusan Internasional dan Luar Negeri, dan menjadi bagian dari organisasi Ikatan Cendekiawan Muda Akuntansi. Ada banyak eh, rumpun yang beliau ampu dan mata kuliah kepakaran begitu ya, dan juga pengalaman publikasi, penelitian dan pengabdian masyarakat yang juga tidak kalah banyaknya. Mari kita sambut dengan hangat Ibu Elga Yulindisti, SAK, MAK. Selamat malam, Ibu. Selamat malam Ibu Natasha. Selamat malam, terima kasih sudah bersedia untuk memandu acara webinar pada malam hari ini. Waktu dan layar saya serahkan. Selamat malam, Ibu. Baik, terima kasih banyak Ibu Natasha selaku MC pada webinar kita pada malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua Bapak dan Ibu. Selamat datang pada webinar topik meningkatkan kualitas publikasi di Scopus dengan teknik statistik yang tepat. Bapak Ibu, perkenalkan saya Elga Windisti dari dosen di Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjung Pura. Pada kesempatan kali ini saya akan menjadi moderator untuk memandu sesi diskusi kita pada malam hari ini. Bapak dan Ibu, seperti yang kita ketahui, dalam era yang semakin kompetitif ini, publikasi di jurnal bereputasi internasional seperti Scopus itu bukanlah hal yang suatu yang mudah dan juga merupakan hal indikator yang penting bagi kinerja kita sebagai dosen dan peneliti. Bapak dan Ibu, untuk mencapai publikasi tersebut, banyak sekali tantangan yang dapat kita hadapi untuk dapat tembus publikasi. Salah satunya yaitu adalah teknik statistik yang kita gunakan. Jadi di sini teknik statistik yang kita gunakan ini bukan sekedar alat bantu, tapi juga bisa merupakan satu fondasi yang penting dalam membangun argumen ilmiah yang kuat, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan pada saat kita mempublikasikannya pada Scopus. Tetapi sayangnya kita seringkali masih bingung ataupun masih belum tahu, paham dan statistik yang tepat yang kita gunakan agar bisa dapat menembus jurnal bereputasi di Scopus ini. Jadi mungkin karena pemilihan ataupun ada kelemahan dalam penerapan alat statistik, maka ini juga merupakan salah satu tantangan supaya kita dapat bisa tembus untuk bisa dalam publikasi di Scopus dengan kualitas yang baik. Oleh karena itu, malam ini, webinar ini hadir untuk dapat membantu kita memberikan wawasan dengan narasumber kita yang luar biasa yang sudah hadir, yaitu ada Ibu Dr. Dwi Sulistiani, MSA AKCA CJA CJIA CRMP, yaitu merupakan seorang akademisi yang mempunyai pengalaman yang luar biasa. Selamat malam, Ibu. Selamat malam. Semoga sehat selalu, Bu. Ya, Pada kesempatan kali ini, sebelum kita masuk ke materi, izinkan saya untuk dapat memperkenalkan narasumber kita yang luar biasa, yaitu Ibu Dr. Dwi Sulistiani, MSA, AKCA CIA, CRMP. Beliau merupakan dosen di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dan juga berpengalaman pada sebagai auditor SPI, kemudian juga mempunyai pengalaman konsultan akuntansi dan pajak, dan juga mempunyai pengalaman sebagai trainer Olimpiade di bidang ekonomi dan akuntansi. Banyak sekali pengalaman yang telah
dilakukan oleh Ibu Dwi. Kemudian juga Ibu Dwi merupakan lulusan dari Universitas Brawijaya, yaitu menempuh D3 dan lulus pada tahun 2001, kemudian lanjut uh, menempuh S1-nya juga di Universitas Brawijaya dan melanjutkan S2-nya di Universitas Brawijaya. Kemudian Ibu Dwi juga melanjutkan S3-nya pada ilmu akuntansi di Universitas Erlangga. Luar biasa sekali penelitian yang telah dihasilkan oleh Ibu Dwi, yaitu ada 46 artikel terakreditasi Scopus dan Sinta, serta ada 5 buku akuntansi, keuangan, dan juga tata kelola. Ibu Dwi ini juga mempunyai pengalaman yang luar biasa dalam memberikan pemaparan materi, yaitu sebagai pembicara di beberapa pemerintah daerah terkait dengan materi tata kelola, keuangan, akuntansi, pajak, dan juga PPRG, dan juga menjadi pembicara di beberapa sekolah dan universitas terkait dengan materi ekonomi, akuntansi, dan audit, serta menjadi pembicara di Balai Diklat terkait dengan sistem keuangan desa. Dan juga Ibu Dwi ini mempunyai sertifikasi yaitu di bidang profesi AK, kemudian ada sertifikasi CA, dan masih banyak lagi yang lainnya. Mungkin langsung saja tanpa berlama-lama, uh, kita langsung mendengarkan pemaparan materi yang luar biasa terkait dengan bagaimana memilih teknik statistik yang tepat ya, Ibu Dwi. Udah luar biasa ya pengalaman Ya, publik. Mbak Elga. Ya, aku waktu untuk memaparkan materi yaitu sekitar 40 menit. Kemudian nanti kita akan melanjutkan dengan sesi diskusi sekitar 20 menit. Pada Ibu Dwi, saya persilakan. Oke, mohon izin share screen. Silakan Ibu. Bu Elga. Ya. Apa sudah terlihat? Sudah terlihat Ibu. Sudah ya. Baik, terima kasih. Saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih pada Bapak Ibu yang malam-malam begini masih eh, apa ya bersemangat untuk mencari ilmu gitu istilahnya ya. Insya Allah ini akan dicatat sebagai amal ibadah kita bersama. Baik, seperti tadi yang disampaikan oleh MC dan juga moderator, tadi hari ini kita akan diskusikan mengenai bagaimana meningkatkan kualitas publikasi di Scopus dengan teknik statistik yang tepat. Saya disclaimer dulu, jadi di sini saya tidak bermaksud untuk menggurui, jadi hanya untuk sharing gitu ya dari pengalaman dan pemahaman yang saya ketahui gitu ya. Nanti tentunya yang ikut di webinar ini juga banyak gitu ya yang lebih pakar dari saya. Nanti bisa kita saling diskusi bersama. Terima kasih. Baik, saya lanjutkan. Ini tadi sudah apa perkenalan ya dari Ibu Elga. Baik, di sini kita nanti akan fokus bagaimana memahami standar publikasi di jurnal bereputasi, khususnya di Scopus ya. Kemudian menentukan teknik statistik yang sesuai dengan tujuan penelitian, tentunya apa aplikasi ataupun statistik yang kita gunakan itu harus disesuaikan dengan tujuannya apa gitu ya. Sama seperti kita karena statistik itu kan alat gitu ya, tools gitu ya. Seperti kalau kita mau makan buah mangga, nah gitu ya, itu kita perlunya pisau, nggak bisa kita pakai gunting kan begitu ya. Jadi di sini bukan aplikasinya yang harus misalnya bombastis dan sebagainya, tetapi yang penting adalah di sini adalah sesuai dengan apa tujuan penelitiannya. Kemudian meningkatkan kualitas metodologi dan analisis data dan juga menghindari kesalahan umum dalam penerapan statistik. Nah, baik. Kemudian selanjutnya adalah apa sih pentingnya gitu ya statistik dalam kita melakukan publikasi gitu ya. Nah, di sini statistik ini merupakan satu fondasi validitas ilmiah gitu ya, karena kita menulis tentunya untuk keperluan ilmiah, bukan tulisan bebas tentunya yang kita apa diskusikan hari ini gitu ya, sehingga statistik itu menjadi suatu hal yang penting gitu ya, untuk kemudian menjadi dasar gitu ya dari suatu penelitian. Kemudian selanjutnya di sini bagaimana sih reviewer Scopus itu memandangnya gitu ya. Tentunya karena Scopus ini adalah
satu jurnal yang bereputasi tentunya memiliki standar yang lebih tinggi gitu ya dibandingkan jurnal yang biasa gitu ya. Sehingga di sini metodologi dan juga analisis itu menjadi sangat penting ya. Kadang ada beberapa penelitian yang kemudian apa itu di reject gitu ya karena mappennya yang kurang sesuai atau kadang kurang lengkap seperti itu ya. Kemudian selanjutnya yaitu statistik yang tepat. Nah, itu akan bisa menghasilkan kesimpulan yang kuat ya dan bisa direplikasikan. Istilahnya bisa peneliti lain itu kemudian meneliti penelitian tersebut mungkin bisa dengan menambah variabel atau mungkin modelnya diganti atau mungkin teorinya yang diganti gitu ya sehingga kemudian ada originalitas di sini. Intinya di sini adalah satu statistis itu harus jelas gitu ya, yang bisa orang itu bisa melakukan juga gitu ya. Nah, sehingga sangat penting untuk menulis bagaimana apa di metode penelitian itu di bagian metode gitu ya untuk di artikel Scopus itu dengan jelas gitu ya. Nah, pengukurannya seperti apa, aplikasi yang digunakan apa, cara mengambil datanya bagaimana ya. Seperti itu menjadi sesuatu yang penting. Selanjutnya syarat umum di jurnal Scopus gitu ya. Nah, ini di sini pertama adalah bagaimana kejelasan kontribusi ilmiah. Jadi kontribusinya apa gitu ya, baik itu kontribusi secara teoritis ataupun secara praktis. Nah, ini ada dua macam apa itu jurnal gitu ya di Scopus. Kita lihat audiensnya siapa gitu ya. Ada beberapa jurnal Scopus yang dia lebih concern ke kontribusi teoritis gitu ya. Tetapi ada beberapa jurnal-jurnal yang aplikatif yang banyak pembacanya itu adalah praktisi itu mereka akan lebih fokus ke kontribusi yang praktis gitu ya. Secara di dunia bisnis misalnya ya kalau kita di akuntansi gitu ya itu apa gitu ya kontribusinya. Nah, seperti itu. Sehingga kita harus memahami betul bagaimana jurnal tersebut dan mereka lebih prefer gitu ya memilih artikel yang kontribusinya seperti apa. Nah, itu kita juga bisa pahami dulu ya dari jurnal yang akan kita tuju. Kemudian selanjutnya relevansi dan kebaruan. Nah, ini why gitu ya. Kenapa penelitian ini penting? Itu harus bisa dijawab gitu ya. Relevan enggak dengan sekarang ya, dengan masa saat ini gitu ya. Terus kebaruannya apa? Gitu ya. Nah, itu juga harus kita bisa tawarkan. Termasuk dalam hal ini penggunaan aplikasi statistik itu juga bisa menjadi salah satu jenis kebaruan ya. Mungkin kita menggunakan satu statistik yang masih belum banyak dipakai gitu ya. Kemudian terkait rigor metodologi ya di sini. Nah, untuk di metode di sini harus ada desain dan juga analisis statistik. Nah, desainnya seperti apa ya? Kemudian analisis statistik yang digunakan bagaimana. Nah, itu harus jelas gitu ya untuk metodologinya sehingga itu akan match gitu ya tujuan penelitiannya apa sehingga kemudian metodologinya itu yang digunakan harus match atau sesuai gitu ya. Kemudian juga penggunaan referensi. Ini sangat penting. Kalau misalnya kita mau yang tinggi gitu, yang top tier atau mungkin yang Q1, Q2, nah gitu harus referensinya itu yang mutakhir ya. Mesti diminta 5 tahun terakhir gitu ya. Setidaknya itu 80% gitu ya. Itu kalau mau yang apa itu yang tinggi gitu ya reputasinya tinggi. Kemudian selanjutnya yaitu konsistensi antara tujuan, metode, hasil, dan kesimpulan. Nah, ini sangat penting gitu ya. Kadang kita tujuannya apa, metode yang digunakan apa gitu ya. Terus hasilnya, nah, ndak nyambung gitu ya. Nah, seperti itu ya. Jadi kan kadang kan mungkin Bapak Ibu biasanya kalau nguji skripsi kadang ada yang seperti itu ya. Tujuan, metode, hasil sama kesimpulan gitu nggak nyambung misalnya gitu ya. Nah, ini tentunya tidak akan bisa diterima di jurnal bereputasi seperti Scopus gitu ya. Sehingga harus ini sejalan gitu ya antara tujuannya,
metodenya juga sesuai dengan tujuannya, kemudian hasilnya bisa menjawab tujuan tersebut dan disimpulkan dengan baik ya. Nah, kemudian selanjutnya apa sih kesalahan umum dalam penggunaan statistik gitu ya? Di sini pertama adalah salah memilih uji statistik ya, tidak match atau tidak sesuai dengan tujuannya. Yang kedua, tidak ada uji asumsi gitu ya. Ini mungkin ada 4 uji asumsi ya. Nah, ini diantaranya saja gitu kan, ada autokorelasi dan linearitas gitu ya. Kemudian ada overfitting model regresi, jadi model regresinya terlalu banyak gitu ya di sini, sehingga tumpang tindih gitu. Kemudian tidak melaporkan effect size atau confidence interval. Nah, ini kalau untuk apa itu penelitian dengan jenis tertentu ya. Bagaimana dampaknya kalau misalnya datanya itu ada perusahaan yang size-nya kecil, kemudian ada yang size-nya besar dicampur jadi satu misalnya. Nah, itu bisa juga menimbulkan bias. Nah, di situ mungkin perlu untuk kemudian melaporkan adanya efek size tersebut. Kemudian hanya melaporkan p-value. Ya, misalnya ada bintang, biasanya kalau di Scopus kan ditandai dengan bintang 1, bintang 2, bintang 3 gitu ya. Bintang 1 itu kalau signifikan di angka 10%, kalau bintang 2 itu 5%, kalau bintang 3 itu 1% gitu ya. Nah, kemudian hasil datanya ya udah gitu aja, p-value sekian. Tanpa kemudian dijelaskan apa maknanya gitu ya, interpretasinya apa dari hasil p-value tersebut gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya tahapan menentukan teknik statistik. Di sini pertama itu adalah tentu dari tujuannya apa, tujuan penelitiannya. Apakah kita ingin melakukan eksploratif, jadi mengeksplor variabel apa kira-kira yang berpengaruh gitu ya dari beberapa faktor gitu ya yang kita eksplor gitu ya, mana yang itu mempengaruhi. Atau kemudian mau melakukan komparatif atau pembandingan gitu ya. Misalnya ini banyak dipakai kalau kita pakai eksperimen gitu ya. Nah, antara yang apa itu kelas yang kontrol dengan kelas yang eksperimen itu kita compare gitu ya. Kemudian juga bisa asosiatif ya. Ini yang mungkin banyak dilakukan ya. Ini uji pengaruh dan sebagainya. Kemudian jenis datanya seperti apa? Apakah datanya itu adalah data nominal, jadi yang dummy variabel ya, jadi 0, 1 misalnya, kalau laki-laki 1, perempuan 0. Nah, itu kan data nominal. Kemudian data yang ordinal gitu ya, jadi angka 1, 2 itu maknanya apa gitu ya, itu akan berjenjang. Atau yang kemudian di yang interval, misalnya kalau sekian 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 sampai sekian itu maknanya apa, seperti itu ya. Dan juga yang rasio, rasio ini yang angka-angka ya, misalnya kayak laporan keuangan itu jumlah aset dan sebagainya, itu data-data rasio atau angka bulat gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya yang kita tahapan selanjutnya yaitu jumlah kelompok atau sampel. Nah, ini kita harus tahu populasi dari penelitian kita itu populasi kita siapa dulu, siapa atau apa gitu ya. Kemudian selanjutnya sampelnya itu kita ambil dengan metode apa, misalnya begitu ya. Kita harus tulis sehingga kemudian sampai kita memperoleh data sampelnya itu berapa. Nah, ya tentunya kalau ada macam-macam ya, misalnya kalau yang purposif gitu ya. Nah, itu kan bisa kita tentukan gitu ya berdasarkan tujuan kita masing-masing. Kemudian ada asumsi data ya, normalitas, linearitas, homogedasitas, autokorelasi gitu ya. Nah, selanjutnya kita bahas satu-satu tadi terkait dengan yang deskriptif gitu ya. Biasanya ini di semua ya, di semua tujuan itu statistik deskriptif itu
tentunya mesti diminta ya bagaimana sih sebaran data yang kita miliki. Jadi terkait mean atau rata-rata, median atau nilai tengah, modus atau nilai yang sering muncul gitu ya dari data kita yang kita peroleh. Kemudian di sini untuk mengetahui apa yaitu kecenderungan sentral seperti apa. Misalnya misalnya ini kuesioner gitu ya. Sekian persen itu laki-laki atau perempuan. Usianya ring sekian loh. Nah, misalnya seperti itu ya. Mungkin pendidikannya apa? Mungkin ya kita bisa petakan gitu ya dari data-data tersebut. Kemudian juga adanya standar deviasi atau variansi atau penyimpangan gitu ya. Nah, itu juga perlu ya untuk ditampilkan. Kemudian untuk visualisasi, jadi untuk penampilan atau yang kita tampilkan di artikel itu bisa berupa histogram, jadi bisa tapi apa itu chart gitu ya. Kemudian box plot, ya ini yang titik-titik gitu ya. Terus kemudian ada bar chart. Nah, itu yang bentuk bar gitu ya. Nah, kemudian bagaimana kalau untuk yang statistik inferensial? Nah, yang tadi itu mesti harus ada. Nah, selanjutnya ini baru kemudian kita masuk ke yang uji hipotesisnya berdasarkan tujuan masing-masing gitu ya. Nah, di sini misalnya yang pertama adalah terkait komparatif ya, uji yang komparatif atau kita membandingkan. Nah, uji komparatif ini ada macam-macam. Misalnya kita membandingkan dua kelompok independen ya, dua kelompok independen. Nah, di sini bisa kalau di kuesioner tadi ya, untuk misalnya di eksperimen, misalnya ada kelas kontrol, kelas eksperimen. Jadi kan ada dua kelompok yang di treatment berbeda gitu ya. Yang satu nggak diapa-apakan, yang satu di treatment atau dilakukan eksperimen. Nah, maka di sini kita bisa menggunakan t-test atau Mann-Whitney. Ini untuk yang digunakan. Kemudian ada lebih dari dua kelompok ya. Ini bisa menggunakan ANOVA atau Kruskal-Walsh ya. Ini kalau misalnya kelompoknya lebih dari dua. Kemudian selanjutnya yaitu terkait uji sebelum dan sesudah. Nah, kita bisa misalnya satu kelas kita uji. Nah, misalnya ini kalau pakai pendidikan gitu ya, saya contohkan misalnya ada penggunaan media tertentu. Nah, bagaimana hasil kalau sebelum menggunakan media tersebut dan hasil setelah menggunakan media tersebut. Nah, jadi satu kelas sama, kemudian kita uji hasil tesnya sebelum dan sesudah. Nah, ini bisa menggunakan t-test atau Wilcoxon. Kemudian selanjutnya adalah statistik inferensial yang asosiatif. Nah, ini biasanya yang uji korelasi atau pengaruh gitu ya. Nah, ini merupakan hubungan dari dua variabel ya, misalnya X dan Y gitu ya. Itu bisa menggunakan Pearson atau Spearman. Kemudian kalau melakukan prediksi ya, bagaimana prediksinya bisa menggunakan regresi linear atau menggunakan logistic regression ini untuk yang datanya dummy ya, dummy variabel atau apa itu pakai nominal ya ininya data angkanya. Kemudian untuk yang hubungan yang bentuknya laten, jadi misalnya yang bentuk kuesioner, jadi misalnya kita meneliti survei, kita pakai kuesioner gitu. Nah, itu yang digunakan untuk asosiatif ini kita bisa menggunakan yang menggunakan SEM ya, bisa PLS-SEM. Nah, ini bentuknya ya. Nanti apa aplikasinya akan kita bahas selanjutnya. Nah, di sini software statistik yang umum digunakan di sini ada SPSS gitu ya. Ini karena user friendly gitu ya, cocok untuk analisis dasar. Biasanya anak-anak S1 itu paling seneng tuh pakai SPSS. Biasanya apapun pakai SPSS kan begitu ya. Nah, kayak makanan apapun makanannya minumnya teh botol sosro. Nah, itu kadang mahasiswa apa S1 itu kan yang bisanya SPSS ya udah pokoknya semuanya pakai SPSS kan begitu ya. Nah, kemudian selanjutnya bisa menggunakan AMOS atau Smart PLS. Ini kalau yang analisis SEM yang pakai kuesioner ya. Kemudian bisa pakai R atau R Studio ya dan juga Python itu karena dia lebih fleksibel, powerful dan juga open source di sini ya, gratis gitu ya. Nah, kan biasanya senang kalau yang gratis.
Kemudian ada Jamovi atau CISP, ini juga gratis dan juga ada visualnya. Nah, kini kita bedah satu persatu. Di sini misalnya untuk penelitian yang deskriptif, ini tujuannya adalah mendeskripsikan fenomena atau karakteristik dari data tersebut. Maka aplikasi yang bisa digunakan kalau misalnya tujuannya cuma mendeskripsikan. Nah, kadang kan ada mix method gitu, kuantitatifnya dia cuma mendeskripsikan gitu ya. Nah, itu bisa menggunakan SPSS, ini bisa untuk statistik itu dan juga grafik dasar, dia sudah apa itu ada. Untuk yang simple juga bisa kita pakai Excel biasa ya untuk min, median, dan juga grafik yang sederhana. Jamovi dan CISP ini open source ya jugaan dan kemudian ini juga mirip SPSS bentuknya. Kemudian RStudio ini lebih fleksibel dan visualisasinya kuat ya. Di sini ada R. Kemudian di sini terkait penelitian yang komparatif ya untuk membandingkan. Nah, tujuannya di sini membandingkan 2 atau lebih kelompok. Nah, ini misalnya T-Test, ANOVA, Kruskal-Walsh. Nah, aplikasi yang bisa digunakan ini kita bisa pakai SPSS ya, itu kalau mau pakai yang ANOVA, kemudian juga post hoc test. Kemudian Jamovi, JASP ini untuk analisis yang ANOVA yang perlu adanya visual. Kemudian R ini untuk yang ANOVA yang kompleks ya. Kemudian juga bisa menggunakan Minitab. Nah, ini saya juga cukup senang ya menggunakan Minitab gitu ya. Ini untuk bidang teknik dan juga untuk di yang lebih berkualitas gitu ya dibandingkan yang di SPSS gitu ya. Kemudian selanjutnya untuk penelitian yang korelasional gitu ya. Nah, ini pengertian hubungan atau mungkin pengaruh ya di sini menganalisis hubungan antar variabel kayak uji pengaruh. Bisa apa itu tekniknya ada pakai Pearson dan Spearman. Nah, maka aplikasi pendukungnya ini bisa menggunakan SPSS itu pakai korelasi dan scatter plot atau titik-titik gitu ya bentuknya. Nah, kemudian bisa Jamovi atau JSP ini untuk korelasi yang mudah dan cepat. R itu untuk korelasi parsial dan matrik korelasi. Dan Excel ini untuk korelasi yang sederhana gitu ya. Nah, ini untuk penelitian yang sifatnya korelasional. Kemudian, mohon maaf. Nah, penelitian yang prediktif ya, kita memprediksi. Misalnya satu variabel berdasarkan variabel lain ya kita prediksi. Kalau tadi hubungan, nah kita memprediksi. Contohnya misalnya regresi linear, kemudian logistik dan juga path analisis di sini ya. Nah, aplikasi yang digunakan bisa SPSS itu kalau menggunakan regresi dasar ya, baik yang sederhana ataupun yang multiple regression. Kemudian bisa menggunakan AMOS itu untuk analisis jalur. Nah, ini untuk yang di kuesioner ya, itu apa itu lebih sesuai gitu ya. Yang biasanya kalau AMOS karena dia banyak sekali syarat-syaratnya. Nah, ini biasanya cocok untuk yang datanya banyak ya, datanya besar. Misalnya bisa sampai 1000 gitu ya. Nah, itu datanya kita bisa pakai AMOS. Kemudian Smart PLS, ini regresi model PLS SAM di sini ya. Di sini untuk Smart PLS ini bisa kuesioner kalau misalnya data kita tidak terlalu banyak. Nah, itu dia syaratnya tidak serigid yang di AMOS gitu ya, sehingga kita bisa gunakan kalau misalnya kuesioner data kita tidak terlalu banyak, mungkin puluhan atau ratusan aja gitu ya, kita bisa pakai Smart PLS. Kemudian bisa menggunakan R atau Python itu untuk regresi yang kompleks dan machine learning. Nah, ini untuk apa itu bentuk-bentuk model dari penelitian yang kompleks gitu ya. Nah, kemudian penelitian mengenai kausal ya atau SEM. Nah, ini menguji hubungan sebab akibat antar variabel laten. Nah, ini bisa menggunakan structural equation model atau SEM ya. Aplikasinya bisa AMOS, ini SEM yang berbasis covariance dan Smart PLS ini SEM yang berbasis variance gitu ya. Kemudian ada R
untuk SEM yang berbasis sintaks gitu ya modelnya. Kemudian ada M+ untuk model SEM yang kompleks gitu ya. Nah, datanya yang lebih kompleks gitu. Nah, selanjutnya di sini yaitu penelitian kualitatif. Nah, jadi aplikasi sekarang itu tidak hanya penelitian kuantitatif aja yang memerlukan aplikasi statistik gitu ya. Nah, di sini ada beberapa penelitian kualitatif yang kemudian ada alat bantu gitu ya secara aplikasinya. Nah, di sini misalnya yang untuk di kualitatif ini misalnya tujuannya analisis isi tematik atau mungkin untuk frekuensi kata, misalnya kata apa yang sering muncul gitu yang kemudian untuk melakukan coding gitu ya. Nah, itu kita akan lebih mudah saat kita menggunakan suatu aplikasi gitu ya. Nah, contohnya di sini misalnya NVivo. Nah, ini bisa digunakan untuk melakukan coding dan analisis tematik ya. Nah, itu bisa kita kalau penelitian kualitatif bisa kemudian kita kombinasi dengan adanya aplikasi gitu ya. Itu bisa menjadi kebaruan kita. Selanjutnya atlas.ti ini untuk wawancara atau dokumen. Nah, itu bisa mentranskrip gitu ya di sini. Kemudian ada Maxda, yaitu gabungan antara analisis kuantitatif dan kualitatif ya. Di sini ada dua. Jadi kalau kita mungkin pakai mix method itu bisa pakai ini. Kemudian R untuk text mining ini untuk data teks ya di sini. Selanjutnya penelitian kalau tadi kualitatif yang field research, nah mungkin ada yang library research gitu ya. Di kualitatif kan ada yang library research yang kita tidak perlu kemana-mana, cukup duduk anteng di perpustakaan. Nah, atau nggak usah perpustakaan sekarang ya, karena semua artikel sudah bisa kita lihat dari laptop kita gitu ya. Nah, dari manapun. Nah, di sini kita juga bisa melakukan penelitian ya dengan literature review gitu ya. Nah, tujuannya di sini adalah untuk memetakan penelitian eh, memetakan penelitian yang sudah ada gitu ya di sebelumnya gitu ya. Nah, maka di sini aplikasinya kita bisa menggunakan Confidence, kemudian Ryan. Ini saya juga lagi belajar ini yang SLR ini ya, Confidence dan Ryan ini merupakan salah satu tools yang bisa membantu kita untuk apa itu membuat penelitian SLR gitu ya. Kemudian kalau untuk kita bibliometrik aja, jadi memetakan, melakukan analisis bibliografi gitu ya. Nanti kita bisa menggunakan POP ya, Publish or Perish, kemudian bisa pakai Force Viewer, bisa pakai Bibliometrics, bisa pakai Site Space, kemudian pakai His Site gitu ya. Nah, ini bisa kita gunakan untuk bibliometrik ya. Jadi yang literature review yang jenisnya bibliometrik. Kemudian kalau untuk penulisan dan sintesis literatur, jadi misalnya kalau kita mau penelitian SLR itu kita mesti harus sintesis dulu gitu ya. Sintesis dulu baru apakah tema kita itu sudah pernah diambil apa belum gitu ya. Tema penelitian yang akan kita ambil. Itu kita lakukan sintesis dulu dari penelitian itu gitu. Terus kemudian ternyata oh iya, kita masih ada kesempatan untuk masuk ya. Misalnya kita apa bedanya di apa gitu ya. Mungkin objeknya yang berbeda atau mungkin oh kita pakai apa itu istilahnya fokusnya. Kalau di penelitian sebelumnya banyaknya misalnya di perusahaan. Oh kita mau fokus misalnya pengukuran kinerja keberlanjutan khusus untuk di perguruan tinggi misalnya pakai apa aja sih? Kita mau menggunakan SLR gitu ya. Nah, itu kita harus mensintesis dulu eh, penelitian SLR sebelumnya yang sudah ada. Nah, itu ada enggak yang akan mau kita pakai? Karena kalau sudah ada ya kita
berarti nggak jadi harusan pakai itu karena apa? Sudah dilakukan kok ngapain dilakukan lagi kan begitu ya. Jadi kita harus petakan apa kesempatan atau opportunity yang bisa kita ambil dari penelitian yang sudah ada sebelumnya. Nah, nanti biasanya setelah melakukan sintesis literatur, baru kita melakukan SLR, itu bisa dibantu sama Confident sama Ryan. Begitu. Nah, itu kalau untuk penulisan dan sintesis literatur, ini kita bisa pakai lead maps, kemudian connect papers, research rabbit, site, kemudian Genei. Nah, itu bisa kita misalnya mau nyari misalnya penelitian yang mengenai ini kita pakai kata kunci itu ya, dia akan keluar ya penelitian yang metodenya SLR yang kemudian dia menggunakan apa misalnya gitu atau nggak usah SLR literature review aja wis literature review jenis apapun gitu ya tapi yang dengan tema yang sama dengan yang akan kita teliti misalnya nah itu ya itu untuk memetakan supaya istilahnya penelitian yang akan kita lakukan itu masih ada kebaruan ya belum dilakukan sebelumnya istilahnya gitu. Nah, kemudian selanjutnya ini ada model kompleks ya. Ini bisa salah satunya bisa menggunakan Hayes. Ini di sini merujuk pada proses makro ini oleh Andrew F. Hayes. Ini merupakan sebuah plugin populer untuk analisis mediasi, moderasi, dan moderated mediation dalam penelitian sosial, psikologi, bisnis, dan pendidikan ya khususnya. Nah, di sini apa sih sebenarnya proses? Ya, proses ini adalah makro atau skrip tambahan yang bisa digunakan dalam SPSS, SAS, dan R ya untuk menjalankan. Jadi di SPSS pun gitu ya, kalau kita mau apa itu running data untuk model penelitian yang kompleks gitu ya, ada mediasinya, ada moderasi, bahkan mediasinya dimoderasi gitu ya. Nah, itu kita bisa menggunakan proses ini ya. Kita plug in, jadi tambahin gitu ya, istilahnya nambahin menu gitu ya pada SPSS, SAS atau R yang kita miliki. Nah, ini kalau mediasi itu adalah merupakan indirect effect gitu ya, jadi efek yang tidak langsung ya gitu ya. Ini berpengaruh terhadap ini melalui variabel apa misalnya begitu ya. Moderasi itu kalau interaksi variabel, jadi misalnya X ke Y dimoderasi oleh variabel apa, yaitu apakah itu memperkuat atau memperlemah variabelnya. Nah, itu moderasi. Moderated mediation, ini interaksi dalam jalur mediasi. Tadi yang ada mediasi, jalur mediasi, nah kemudian dimoderasi oleh satu variabel. Nah, gitu. Kemudian model analisis jalur atau path analisis yang fleksibel. Jadi kadang ada model yang ruwet. Nanti mungkin saya bisa tunjukkan ya, saya ada satu penelitian juga yang itu ya. Nah, kemudian di sini ada kelebihan dan model apa ya model dari proses makro. Kelebihannya itu user friendly, tinggal input model numbernya, kemudian mediakan bootstrap untuk uji mediasi dan di sini lebih akurat. Nah, mungkin nanti next agenda kan ada pembahas mengenai bootstrap ya. Nah, itu akan lebih banyak membahas secara detail ini. Kemudian outputnya lengkap, ada direct effect, indirect effect, interaction, dan conditional effect gitu ya. Kemudian tidak perlu memahami sintaks yang rumit di sini ya. Kalau di Stata kan perlu sintaks-sintaks gitu ya. Oh ya, tadi ada satu aplikasi yang belum saya sebutkan, saya lupa. Stata gitu ya. Nah, Stata itu juga bisa ya untuk model yang apa itu lebih cocok untuk yang panel ya. Views itu ya, data-data panel ya, data sekunder yang dia time series dan cross section. Nah, itu panel namanya. Nah, kemudian contoh model proses makro ini ada model 1 yaitu moderasi, model 4 itu berupa mediasi, model 7 itu moderasi dalam mediasi, model 14 mediasi dengan moderator pada jalur M ke Y. Model 58 itu multiple mediation plus multiple moderation. Jadi ini ada model-modelnya, kita sudah tinggal mau model kita itu cocok dengan yang model berapa, tinggal begitu ya. Ini Dima proses. Ini untuk caranya di SPSS, kemudian kita bisa tambahin atau plugin ya di prosesnya. Kemudian apa itu pilih modelnya apa yang sesuai ya. Itu.
Kemudian di sini untuk referensi ya, di sini alternatif software dan referensi. Ini selain SPSS untuk Macros ada R itu paket Lavan, Mediation atau prosesor R, kemudian M plus ini lebih fleksibel untuk SEM yang kompleks. Ada Smart PLS jika menggunakan pendekatan PLS ya. Dan referensi bukunya ini untuk yang model kompleks itu kita bisa menggunakan bukunya Hayes. Nah, selanjutnya bagaimana tips peningkatan kualitas publikasi? Nah, di sini harus menjelaskan metode statistik dengan jelas di bagian metodologi ya, sejelas-jelasnya gitu ya, sehingga sampai orang itu kira-kira kalau mau meneliti seperti penelitian kita itu bisa melakukan gitu ya. Jadi tidak boleh ada rahasia. Oh, ini kan rahasia, metodenya ya rahasia, no, tidak boleh. Nah, tidak seperti itu ya, karena ini penelitian ilmiah, jadi harus kita share benar-benar bagaimana proses apa itu penelitian itu dilakukan. Tampilkan tabel hasil lengkap dan interpretasi, kemudian laporkan uji asumsinya seperti apa, gunakan visualisasi yang tepat, jadi yang dibutuhkan saja, tidak usah semuanya gitu ya. Pastikan konsistensi antara tujuan dan analisis statistik. Nah, ini untuk sumber belajar nanti Bapak Ibu bisa cek ya. Ini ada buku mengenai discovering statistik atau multivariate analysis atau buku-buku yang lain juga banyak ya. Kemudian untuk di website ada statistik by Jim itu juga bagus towards data science. Untuk YouTube bisa pakai StatQuest itu membahas macam-macam statistik yang digunakan dan Research with Fawad itu juga banyak ya YouTube yang bisa kita gunakan. Oke, sebagai penutup, kunci sukses publikasi kesesuaian teori, metode, data, dan analisis itu diperlukan ya untuk bisa sukses dalam publikasi Scopus. Ini nomor kontak saya. Mbak Elga, apa masih ada waktu? Bisa saya tampilkan beberapa contoh paper? Masih. Sudah habis? Masih ya? Oke. Baik, mohon izin. Bentar. Share. Baik, ini penelitian saya, paper saya ini di Q2 gitu ya. Ini kalau pas saya dulu itu masih gratis, sekarang sepertinya sudah berbayar gitu ya, gratis dan open access gitu ya. Nah, itu mungkin kalau yang mau apa yang biasa studi S3 kan carinya yang seperti itu ya, yang gratis dan juga bereputasi ya. Di sini Q2 dan ini karena dia dipublikasinya oleh kampus gitu ya, sehingga biayanya dibayari sama kampus gitu ya, sehingga tidak berbayar kan ada publikasi yang komersil, ada publikasi yang apa ada pendananya gitu ya, pendananya misalnya dari kampus apa gitu ya. Nah, ini dari kampus Malaysia kalau tidak salah. Nah, di sini saya sebenarnya masih belajar-belajar juga gitu ya untuk menulis di Scopus. Ini pada saat saya studi ini untuk tugas proyek saya gitu ya. Pada saat S3 kemarin. Nah, di sini apa itu untuk oh ya judulnya dulu ya tadi ya. Jadi biar tahu. Jadi judulnya di sini yaitu The Right Purpose on the Right Covenant. Does the Loan Purpose Affect the Debt Covenant through the Sukuk Rating? Jadi di sini saya meneliti mengenai sukuk. Nah, ini memang nggak terlalu banyak diteliti gitu ya. Jadi obligasi Islam ya, obligasi syariah. Nah, obligasi suku itu memang kurang ya, kurang banyak yang meneliti mengenai ini gitu ya. Nah, ini saya meneliti spesifiknya adalah yang obligasi yang Islam, jadi yang sukuk gitu ya, sehingga hanya yang diterbitkan oleh perusahaan-perusahaan yang menggunakan syariah ya, syariah atau Islamic Index gini ya. Nah, di sini bagaimana sih apa itu tujuan gitu ya. Nah, ini judulnya juga kan agak ini ya,
kan right man in the right place kayak seperti itu ya. Jadi sebenarnya terinspirasi dari situ sehingga di sini the right purpose on the right covenant. Jadi dia tujuan yang sesuai untuk jenis perjanjian yang sesuai ya, perjanjian utang yang sesuai. Jadi kalau tujuannya untuk A itu berarti jenis covenant apa yang cocok kan begitu ya. Nah, itu di sini. Maka ini tujuannya ini adalah untuk apa itu mendetermine pengaruh ya dari tujuan untuk menerbitkan apakah dia tujuannya untuk operasi atau untuk financing atau pendanaan atau untuk melakukan investasi. Jadi tiga macam ini biasanya tujuannya pada different types ya. Jadi pada tipe-tipe jenis debt covenant atau jenis perjanjian utang, ada perjanjian utang yang berbasis balance sheet, ada yang berbasis income statement, dan ada yang bukan accounting base, tetapi adalah collateral base, gitu ya. Jadi berbasis jaminan, gitu ya. Nah, maka itu tujuannya biar lebih jelas. Kemudian ini jadi terus kemudian mungkin ini hipotesis-hipotesisnya ya. Jadi mesti harus diinikan. Nah, ini adalah persamaan ya, persamaan akuntansi di sini mesti ada pilihan gitu ya. Karena apa? Ada income statement covenant, balance sheet covenant, both covenant. Jadi ada yang covenant itu kombinasi antara balance sheet dan income statement gitu ya. Dan kemudian ada yang tidak accounting based tetapi dia berbasis jaminan. Ya, jadi suku itu diterbitkan dengan ada basis jaminannya apa. Nah, seperti itu ya. Nah, ini anunya apa? Persamaan akuntansi. Kemudian di sini ada measurement-nya. Jadi di sini untuk sampel itu juga harus disampaikan dengan jelas gitu ya. Berapa jumlahnya, terus kemudian dikurangi yang bagaimana, yang tidak kita masukkan dalam sampel, sampai ketemu final sampelnya berapa. Kemudian juga pengukuran juga harus jelas ya. Bagaimana pengukuran tiap variabel, kemudian skalanya skala apa. Nah, di saya ini karena di sini adalah nominal ya, kebanyakan overall gitu ya, maka saya menggunakannya yang logistik regression di sini. Dan untuk model ininya, model kompleksnya, nah tadi kan ada mediasi ya kalau tidak salah. Nah, itu saya menggunakan Sobel test. Jadi masih sederhana gitu ya. Sobel test ini kita tinggal masuk aja di webnya, kemudian kita masukkan gitu ya. Angka-angkanya dia akan keluar. Kalau misalnya yang apa itu hubungan yang tidak langsung atau indirect efeknya itu angkanya berapa p-value-nya. Jadi nanti bisa menentukan apakah itu berarti berhasil menjadi moderasi atau berhasil menjadi mediasi itu dengan angka p-value seperti biasa gitu ya. Nah, kemudian, nah ini hasilnya juga nih ya. Nah, ini rumus dari Sobel Test dan juga untuk penghitungan websitenya juga sudah saya sertakan di sini untuk di website apa Sobel Test. Kemudian basic statistik ini simple aja minimum, maksimum, mean, median, standar deviasi gitu ya. Kemudian untuk hypothesis result, nah ini seperti ini angkanya. Nah ini kan petik-petik gitu ya. Petik 3 ini berarti kan signifikan di 1%. Kalau petik 2 itu 5%. Kalau yang 1 itu 10%. Nah ini di sini hasilnya. Nah, maka di sini relationship ini terkait dengan debt covenant yang collateral, debt covenant based balance sheet, debt covenant yang income statement seperti apa hipotesisnya. Nah, ini H1A, H1B, H1C ini ya. Ada 2 supportive dan 1 yang tidak support. Kemudian ini untuk efek ya dari suku rating terhadap debt covenant-nya itu hasilnya seperti ini. Ini nilai beta koefisien dan standar error karena kenapa kok seperti ini? Karena Sobel test harus
memasukkan angka ini. Memang ini agak ribet gitu ya, karena saya dulu masih belum belajar terkait stata, kemudian juga model-model yang kompleks gitu ya, sehingga kemudian saya lihat oh ini yang paling gampang gitu ya, ya kita bisa pakai yang model biasa, kemudian tinggal hasilnya kemudian kita masukkan di Sobel test gitu ya. Nah itu juga masih bisa gitu ya diterima di jurnal yang bereputasi gitu ya. Yang penting jelas memang itu bisa gitu ya untuk digunakan gitu ya, sehingga diinikan. Terus kemudian mungkin saya share lagi yang satu lagi ada. Saya waktunya sampai jam berapa, Mbak? 3 menit lagi, Bu, jam. Oh gitu, oke berarti ini yang terakhir. Sebenarnya saya ada juga contoh yang misalnya pakai Smart PLS, pakai Amos itu ada ya. Nah kalau yang ini juga sama ya, ini pakai Sobeltest. Oh saya kasih contoh yang ini aja. Eh, Kalau gitu karena waktunya sudah habis. Yang tadi itu sama ya, dia pakai Sobeltest juga. Sebentar. Oke. Hmm. Nah, ini e-learner success assessment model ILSM ya in higher education. Jadi pada perguruan tinggi. Nah, ini modelnya agak sedikit kompleks seperti ini ya modelnya. Jadi ruwet gitu ya istilahnya. Dan ini datanya saya dapat banyak karena ini kan yang mengisi adalah siswa, mahasiswa bukan siswa sih, mahasiswa karena ini di perguruan tinggi gitu ya. Nah, itu pertama faktor apa yang mempengaruhi, kemudian variabel mediasi yang mensupport apa saja, kemudian dimensi apa, karena ini ada berapa dimensi ya, satu, dua, tiga, ada 5 dimensi mana yang mensupport gitu ya. Nah, kemudian di sini ada validitas dan reliabilitas ini jangan lupa kalau kita pakai kuesioner harus ada instrumen ini ya. Jadi kuesionernya harus kita uji dulu ke apa itu yang bukan responden beneran gitu ya, yang sebelumnya gitu ya. Kita uji dulu, setelah itu sudah fix gitu ya, baru kita sebar. Statistik deskriptif masih tetap. Terus kemudian ini goodness fish. Nah ini kita pakai, saya pakai Amos di sini ya. Kemudian ini karena banyak ya modelnya, jadi ini nilainya jadi P value, support apa enggak, begitu ya. Kemudian terkait direct effect dan indirect effect-nya seperti apa, gitu ya. Kemudian ini yang apa indirect effect ya untuk R square-nya ya, R square dari masing-masing dimensi. Nah, ini ada beberapa dimensi mana yang paling bagus, dimensi mana berarti yang paling mempengaruhi seperti itu ya. Nah, itu. Oke, waktunya sudah habis ya, Mbak. Oke. Ya, Bu. Baik, karena waktunya sudah habis, saya kembalikan kembali pada moderator. Terima kasih, mohon maaf kalau ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas materi materi yang luar biasa dari Ibu Dwi. Baik, Ibu, sekarang kita akan masuk ke sesi diskusi em, sekitar 20 menit. Mungkin pertama ini sudah ada pertanyaan di kolom chat, Bu, dari Ibu Deni. Izin saya membacakannya, Bu. Ibu, adakah contoh artikel SLR yang digunakan yang menggunakan Skype dan Confidence Ryan ini, Bu? Oke. Terkait dengan contoh artikel SLR yang menggunakan Skype dan Oke. Confidence. Oke, sebenarnya ini saya masih lagi proses belajar itu ya. Untuk kalau untuk saya punya saya sendiri, saya masih belum belum ada yang menggunakan itu gitu ya. Tapi nanti bisa saya share untuk
istilahnya artikel-artikel yang sudah pernah menggunakan itu gitu ya. Nah, ini saya belajarnya itu sebenarnya sama ketua perpustakaan di UIN ya. Di situ yang beliau sudah doktor juga. Memang kalau orang pustakawan itu kan kebanyakan yang library research-nya. Nah, fokusnya memang di SLR gitu ya. Sehingga apa itu alat-alat atau aplikasi statistik yang digunakan itu ya fokus di SLR gitu ya. Jadi kami di UIN Malang ya, pas liburan gitu ya, biasanya liburan ini mahasiswa kan kita agak longgar gitu ya. Nah, biasanya itu kumpul gitu ya di perpustakaan untuk kemudian sharing gitu ya. Biasanya diajarin untuk ini salah satunya. Jadi semuanya punya proyek sendiri-sendiri gitu, kemudian menggunakan ini. Ya memang ini ya prosesnya itu ternyata saya kira itu gampang gitu ya. Ternyata itu memang eh, apa itu lumayan lama gitu ya. Karena kita harus tadi itu ya kayak apa itu memetakan misalnya literature review sebelumnya apa itu yang sudah pernah ada itu apa saja berdasar topik kita. Setelah itu baru kemudian kita ambil. Setelah itu kita baru terus menentukan misalnya mau kata kuncinya seperti apa. Jadi untuk kalau orang yang pustakawan dari jurusan perpustakaan itu benar-benar lebih detail gitu ya untuk mengerjakan penelitian yang SLR ini. Oke, saya mudah-mudahan nanti juga bisa. Saya sebenarnya pengen banget gitu ya. Tidak punya penelitian yang SLR gitu ya. Cuman ya itu kadang itu kita ada hibah penelitian. Nah, kalau hibah penelitian itu biasanya agak kurang gitu ya kalau metodenya SLR gitu ya. Nah, biasanya mesti yang applied research gitu ya, bukan yang library research gitu ya. Jadi kadang ketumpuk-tumpuk gitu ya. Jadi proyeknya nggak selesai-selesai gitu ya. Tapi nanti mungkin bisa kalau misalnya sudah ketemu, mungkin saya bisa share ke ini ya, ke grup keluarga gitu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf ya, Bu Deni. Ini mungkin tidak bisa kalau saya jawab sekarang, istilahnya langsung menemukan artikel yang contoh SLR ini, Bu. Karena saya sendiri masih belum mempublikasi yang dengan metode itu. Masih proses ini, Bu. Mohon doanya. Baik, terima kasih Bu atas jawabannya. Nanti mungkin bisa di-share ya Bu ya untuk terkait artikel, contoh artikel SLR-nya. Baik, selanjutnya em, ada pertanyaan lagi satu di kolom chat sebelum kita masuk ke resen dari Pak Nurrezwan, yaitu apakah ada aplikasi dari Bu Fransina, apakah ada aplikasi yang bisa kami dapatkan ataukah tim ICMA yang memberikan layanan untuk mengecek konsistensi atau penggunaan aplikasinya? Mungkin ini terkait dengan di ICMA ya Bu. Ya, ya. Mungkin untuk Bu Fransina bisa dapat bergabung ke ICMA. Kita tidak menyediakan layanan untuk mengecek konsistensi, tapi banyak sekali webinar yang luar biasa, terutama pada malam hari ini. Salah satu contohnya yaitu agar bisa dapat ini ya menjadi bekal untuk Ibu Fransina nanti bisa dapat memahami lebih dalam terkait dengan penggunaan aplikasinya terkait Mungkin dengan. saya bisa sharing sedikit Mbak Elga. Jadi Iya, eh ya, jadi untuk yang kemarin saya sempat yang site, kemudian site space itu eh, saya urunan gitu ya sama teman-teman karena di kampus juga nggak berlangganan. Nah, kalau itu tidak terlalu mahal. Cuman kalau yang sudah Confidence dan juga Ryan itu lumayan mahal gitu ya. Jadi biasanya memang lembaga yang berlangganan. Ini untuk yang SLR ya. eh nah, itu memang agak ini juga gitu ya. Tetapi sebenarnya Confidence dan Ryan itu gratis, tapi hanya satu project. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu sudah fix misalnya mau pakai project apa SLR, nah satu akun itu gunakan untuk satu project. Nanti kalau misalnya mau ini kita bikin akun lagi, kemudian satu project lagi gitu. Nah itu bisa gitu ya. Kemarin kami akhirnya seperti itu ya nyobanya untuk yang di Confident sama yang Ryan ya. Kalau Ryan tuh malah gratis kalau enggak salah, tapi lebih bagusan yang confidence kalau tidak salah hasilnya itu ya gitu. Jadi sebenarnya tidak semuanya berbayar Ibu. Jadi coba cari aplikasi-aplikasi statistik yang gratis gitu ya.
Nah, gitu kan kayak Fast Viewer, POP itu kan juga banyak ya yang gratis gitu ya. Nah, itu mungkin bisa sedikit ini bisa dicari-cari aja Bu. Oh, namanya ini gitu ya. Nanti dilihat di Google. Nah, itu misalnya coba gratis gitu ya. Nah, itu bisa dipakai gitu Bu. Sebelum lembaganya. Kalau kalau bisa menginisiasi di bagian perpustakaan atau LP2M-nya supaya berlangganan Ibu di kampusnya karena penting juga kan untuk dosen. Nggih, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Dwi. Mungkin pertanyaan selanjutnya yaitu dari Pak Nureizwan Sabani. Silakan Bapak bisa open mic-nya dan open kamera mungkin. Silakan. Selamat malam Pak. Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih buat Bu Elga dan penyelenggara. Saya mau bertanya Bu Dwi, kan ini Nggih. temanya meningkatkan kualitas. Nah, Mm-mm. sendiri terkait publikasi yang berakhir di Scopus ataupun WOS, Mm-mm. Mm-mm. eh, apakah ada ketentuan variabel yang ditentukan, misalnya gitu? Maksudnya Misalnya harus ditentukan tuh gimana? 4 variabel, 3 variabel, Oh, gitu. kuantitatif ya, jumlah ya. Ya, ya, Nah, jumlah variabel maksudnya. ya, lalu terkait karena bicara kualitas, N-nya atau subjeknya itu juga apakah ada ketentuannya gitu? Sampelnya Eh, maksudnya. ya, ya sampel atau subjek penelitiannya gitu. Jumlah sampel atau Ya, jenis sampel. jumlah Oke, jumlah data penelitiannya, datanya. data. Oke, ya. Yang berikutnya tadi terkait moderasi ya. Mm-mm. Berarti kan variabel Z. Mm-mm. Nah, sebenarnya kan di Amos Smart PLS itu kan sebenarnya sudah ada cara untuk menghitungnya ya dari Ya. aplikasinya. Tetapi di sini ya bukan di sini memang prakteknya banyak yang memakaikan teknik Sobel gitu. Nah, sebenarnya kan lucu juga di mana aplikasi itu sudah menyediakan, tetapi kita mencoba mensiasati agar lolos gitu karena saya Mm. juga beberapa kali memakai Smart PLS, Amos itu memang ada perbedaannya dari Mm-mm. yang tidak lolos menjadi lolos. Nah itu kalau dibilang pelanggaran tentu tidak, cuman secara etikanya kan juga lucu di mana aplikasi ini sudah menyediakan gitu loh. Oke. Nah itu Baik. komentarnya bagaimana? Kalau ya Oke. kalau di aplikasi yang belum menyediakan cara menghitungnya atau di hasilnya itu tidak ada mungkin ya baik-baik aja tapi ketika udah ini kan jadi lucu gitu Bu. Nah, ya terima kasih. Oke, terima kasih Pak Assalamualaikum. sharingnya Pak Sabani. Tadi mungkin di pertanyaan tadi yang pertama apa ya Mbak? Saya lupa. Terkait jumlah ini ya, jumlah variabel ya, jumlah variabel. Kalau tidak salah ya, jumlah variabel itu memang ada jurnal-jurnal apa itu yang bereputasi itu biasanya memang kalau di bawah kalau ini kuesioner ya. Nah, itu ataupun data yang lain itu di bawah 100 itu biasanya saya ada penelitian yang datanya itu kurang 100 itu beberapa kali itu di reject gitu ya. Dan memang kalau untuk jurnal bereputasi yang sudah bagus dia mesti punya standar gitu ya. Jumlah apa itu data yang ada di dalam satu penelitian ya. Tadi terkait jumlah variabelnya. Terus tadi juga yang kedua jumlah apa ya Mbak Elga ya? Tadi jumlah variabel sama datanya ya. Eh, Penggunaan asas toolsnya Amos eh, di Smart PLS atau Amos. Oh, itu yang terakhir kalau itu kan. Enggak, tadi kan kayaknya ada tiga kalau Jumlah saya. ini subjek penelitiannya, sampel Hmm. penelitiannya, Tadi sudah jumlah sampel. Jumlah sampel memang variabel itu. ah, Berapa Kalau jumlah. moderasi kan berarti minimal 3 ya. Oh, jumlah variabelnya. Oke, baik. Jadi jumlah variabel misalnya berapa X-nya, berapa Y-nya. Saya kira
apa itu hal itu kalau yang terkait itu ya, yang lebih dipentingkan justru tujuan dan kemudian bagaimana kita kontribusinya, kemudian ada originalitasnya, kemudian bagaimana kita mengemas artikel itu. Beberapa ada penelitian Scopus yang variabelnya itu ya cuman X dan Y. Eh, Kopromotor saya, Prof. Iman Harimawan, itu penelitiannya kan banyak gitu ya. Nah, itu beliau itu malah malah justru jarang-jarang menggunakan variabel kompleks, ada mediasi, moderasi, begitu ya. Ya X, Y gitu aja. Tapi kemudian dikemasnya itu dengan bagus gitu ya, penelitian tersebut. Jadi terus kemudian kontribusinya jelas, cara membahasnya gitu ya. Tak lebih ditekankan ke analisis tambahan. Kalau misalnya datanya cuma misalnya 2X, 1Y misalnya seperti itu ya, 1Y gitu ya. Nah, itu lebih ke misalnya ada analisis tambahan. Misalnya kalau data itu dipecah-pecah berdasarkan size, dipecah-pecah berdasarkan jumlah reference, dipecah dalam bentuk misalnya beda industrinya, misalnya yang manufaktur dan non-manufaktur. Itu silakan Bapak lihat gitu ya. Itu banyak jurnal-jurnal bereputasi itu bahkan 1X 1Y itu juga nggak masalah. Yang penting variabel itu mungkin masih belum banyak diteliti gitu ya. Atau mungkin ada teori yang berbeda gitu ya. Jadi kan kebaruannya tidak harus modelnya yang berbeda ya. Modelnya harus yang kompleks gitu ya. Tetapi juga bisa teorinya gitu ya. Bisa pengukurannya. Ini beda ini pengukurannya gitu. Sehingga modelnya model simple gitu ya. Tapi pengukurannya berbeda dan dikemas dengan cara yang berbeda. Nah, itu juga bisa menjadi daya tarik gitu ya bagi ini. Nah, penelitian saya yang tadi yang mengenai suku itu ya, sebenarnya itu eh, agak cepat gitu ya untuk ini ya, untuk apa itu, untuk lanjut ke step berikutnya gitu ya. Itu agak cepat mungkin di sini dikarenakan kan di situ memang yang saya tuju itu memang artikel yang fit to. Jadi misalnya saya kan mengenai Islam gitu ya, saya obligasi Islam. Maka yang saya tuju adalah jurnal-jurnal Islam. Tadi yang satu King Abdul Aziz, yang satu itu memang khusus untuk Islamic Finance gitu ya di Malaysia. Jadi terus kemudian topik mengenai suku itu jarang diteliti. Sehingga kemudian responnya itu cepat gitu ya untuk kemudian lanjut ke apa itu review-review yang selanjutnya gitu ya. Kemudian untuk dari yang ketiga tadi, kenapa saya pakai Sobel tes gitu ya? Sekarang saya juga ganti tanya ke Pak Sabani, kan ada banyak tools. Kenapa harus pakai Amos atau pakai PLS? Gitu ya. Kan tidak semuanya juga harus pakai itu gitu ya. Jadi bahkan kalau pakai SPSS itu juga bisa dimuat di apa itu jurnal bereputasi. Tadi ditambahi plugin untuk kemudian yang ada mediasi dan moderasi ataupun mediasi. Yang penting tools itu memang menjawab tujuan gitu ya. Jadi ini bukan kemudian loh ini kan sudah ada Amos, sudah ada ini gitu ya. Nah, kita juga harus tahu di Amos dan juga PLS memang ada beberapa yang kemudian menggunakan data-data sekunder kemudian diolah dengan Amos ataupun PLS. Kalau saya sendiri gitu ya, itu saya tidak terbiasa melakukan itu. Kalau misalnya Amos dan yang berbasis SEM ya, Amos dan juga Smart PLS ataupun World PLS gitu ya, biasanya itu saya gunakan kalau saya pakai kuesioner gitu ya. Karena apa? Itu yang dibahas variabel laten. Kalau kita dipakai data sekunder, misalnya data-data keuangan dan sebagainya, itu kan bukan variabel laten gitu ya. Sehingga saya prefer untuk menggunakan misalnya kalau datanya panel ya saya pakai Evius ataupun Stata gitu ya. Kalau kemudian datanya itu cross section ya saya pakainya SPSS, kemudian Minitab gitu ya. Pakai R itu bisa yang apa sama kayak Stata ya, itu untuk yang time series gitu ya datanya. Nah, itu jadi tidak kemudian tools itu harus oh kalau mediasi moderasi harus pakai Amos sama BLS. Tidak seperti itu juga gitu ya. Kalau pakai Sobel test dan itu bisa gitu ya dan bisa dicek di webnya dengan angka itu dikeluarkan angkanya benar enggak segitu. Nah,
dengan apa itu kita open di metodologi bahwa ini loh caranya step-stepnya begini, ini ada webnya. Tinggal aja tadi angka-angka yang saya keluarkan tadi dimasukkan di Sobel, angkanya benar enggak itu. Kan bisa orang cek gitu ya. Itulah pentingnya di apa di Scopus lebih ke bahwa metodenya itu lengkap gitu ya. Istilahnya diceritakan dengan detail gitu ya. Sehingga ada kemungkinan tadi misalnya karena angkanya kan bisa berbeda ya. Memang ada perbedaan tapi biasanya itu enggak signifikan ya, enggak terlalu banyak bedanya misalnya kalau diolah dengan ini, dengan ini, dengan ini. Dan saya memang dari awal memang menggunakan metode itu, tidak ingin menggunakan yang AMOS ataupun PLS. Jadi bukan karena oh saya pakai Sobel aja biar angkanya lebih bagus. Tidak seperti itu gitu ya. Tapi saya memang eh, apa itu saat itu saya masih belum mengenal gitu ya istilah yang ada di Stata, kemudian EViews gitu ya. Saya masih belum gitu ya, belum familiar istilahnya. Nah, itu kita bisa gunakan. Oh, saya bisa Minitab atau mungkin SPSS gitu ya. Ya udah, kemudian angka hasilnya itu kemudian kita pakai Sobel tes angka-angka yang dibutuhkan gitu ya untuk kemudian dimasukkan di websitenya supaya itu keluar gitu ya. Dan toh kalau misalnya penelitian kita, topik dari penelitian kita menarik gitu ya. Nah, yang penting oh itu memang bisa dipakai tools itu gitu ya. It's okay gitu ya. Nah, jadi apa yang mau kita jual itu kita menekankan ke apa? Ke topik. Ada juga memang yang menekankan ke, oh aku mau menekankan aplikasinya gitu ya. Jadi mungkin penelitiannya sudah banyak diteliti, tapi saya mau aplikasi yang baru ini ya. Nah, ini yang mau tak jual. Nah, itu berarti kita tekankan di aplikasinya, istilahnya seperti itu. Tapi sekali lagi harus aplikasi itu dipilih sesuai dengan tujuan penelitian kita apa. Saya kira itu Pak Sabani, saya mohon maaf kalau misalnya kurang memuaskan jawabannya itu yang sepemahaman saya seperti itu. Oke, masih ada Bu Elga? Baik, terima kasih Bu. Kita lanjut ke pertanyaan masih ada Bu di kolom chat. Dari Pak Tom, yaitu izin Bu dari reviewer waktu Ibu terbit publikasi di Scopus, hal apa yang di-challenge dari reviewernya? Kemudian rata-rata berapa lama dari awal penelitian hingga terbit Scopus? Mungkin bisa di-sharing untuk para peneliti pemula, Ibu. Silakan. Oke, baik. Eh, jadi jurnal saya yang pertama terbit di Scopus itu yang tadi nggak jadi saya tampilkan ya. Itu jurnal di King Abdul Aziz Islamic Economics. Bapak Ibu bisa masuk sampai sekarang pun itu masih gratis karena didanai sama kampus full gitu ya di Arab gitu ya di Universitas King Abdul Aziz. Tapi topiknya memang Islamic Economics karena saya kan bahasnya mengenai suku gitu ya atau obligasi Islam. Nah, itu 6 bulan ya. Saya di situ waktunya 6 bulan. Alhamdulillah di situ cepat banget. Jadi 1 bulan itu sudah langsung ada, kemudian review round 1, kemudian dan selanjutnya sampai kalau tidak salah round 3 round ya. Terus kemudian apa itu masuk ke apa itu editing gitu ya, kemudian publish gitu ya. Itu sekitar 6 bulan. Itu memang lebih cepat. Kalau yang Isra Ijif yang saya tampilkan tadi, yang Q2, kalau yang King Abdul Aziz itu Q3. Kalau yang King Abdul Aziz, kalau yang Isra Ijif, Isra Ijif itu dulu pas saya submit, publishernya Emerald. Jadi kampusnya yang bayari ke Emerald karena penulis gratis, open access. Nah, pada saat proses saya sudah istilahnya sudah sampai ke review round 2 gitu ya. Nah, itu kemudian dia sudah kontraknya habis gitu ya dengan Emerald sehingga waktunya memang dikasih tahu sudah ini bakalan agak lama karena untuk menerbitkan yang baru perlu waktu sekitar 6 bulan sehingga itu sekitar 1 tahun lebih. Karena Prof apa
ada jeda sekitar 6 bulan nggak ngapa-ngapain karena mereka harus migrasi gitu ya dari yang sebelumnya publishernya Emerald berganti ke kampusnya sendiri dari IJIF itu, Isra IJIF itu ya. Nah, itu sekitar setahun 3 bulan kalau nggak salah ya. Nah, itu reviewnya agak lebih banyak, sekitar 4 atau 5 kali ya, dari proses sampai editing ya. Karena pada saat kita sudah accepted itu ya, sudah diterima, itu pada saat editing itu masih ada revisi-revisi, penulisan lah, apalah gitu ya, yang betul-betul jelimet gitu ya. Tulisannya seperti apa, ini ada yang apa itu, ada yang harus diperbaiki gitu ya. Jadi memang harus sabar gitu ya untuk di Scopus gitu ya. Tapi kalau publisher-publisher yang besar itu biasanya cepet gitu ya. Kalau kayak di Emerald itu biasanya sekitar 2 minggu, bahkan ada kalau kayak reject itu kadang bisa cuman berapa hari gitu ya, bisa langsung reject gitu ya. Apa itu, setidaknya kalau publisher besar itu kita tidak nunggu lama. Kadang ada yang udah 6 bulan reject lagi kan begitu ya. Nah, kalau publisher besar itu agak lumayan cepet gitu ya. Kemudian tadi terkait challenge ya yang perlu diperbaiki. eh Banyak di introduction ya. Di introduction itu saya berubahnya agak lumayan banyak karena benar-benar harus memaparkan ya, istilahnya yang penting-penting. Memang saya itu memang masih belajar ya untuk menulis gitu ya. Jadi harus istilahnya kontribusinya apa, orisinalnya apa, itu benar-benar harus dipaparkan gitu ya di bagian introduction gitu ya. Dan juga bagian metodologi ini juga penting. Minta betul-betul detail gitu ya untuk menulis di bagian Medpen-nya gitu ya. Dan juga ya biasa kayak penulisan-penulisan, misalnya kadang nulis suku itu ya, itu yang di King Abdul Aziz sama di Isra itu nulisnya beda gitu ya, ada threadnya yang satu enggak gitu ya. Nah, seperti seperti itu juga kemudian menjadi ini ya, yang paling challenging itu memang kalau saya ya itu menulis introduction itu bagi saya itu paling sulit gitu ya, karena di situ kita harus istilahnya mempromosikan artikel kita itu di situ gitu ya. Dan kalau misalnya introduction-nya itu sudah nggak menarik, biasanya kadang editor ada yang kemudian langsung reject gitu aja. Oh, apa ini nggak jelas gitu, originalnya nggak jelas misalnya, terus kemudian kontribusinya nggak jelas misalnya begitu ya. Nah, itu bisa kemudian langsung di reject gitu ya. Jadi sampai ke detail banget ya. Referensi itu sampai nulis referensinya salah. Kadang ada metadata kita yang nggak harus kita benerin gitu ya. Di Mendeley-nya ada metadata yang apa itu salah. Misalnya hurufnya besar semua, harusnya kan cuman huruf depan tok. Nah, kayak gitu-gitu itu bener-bener diperhatikan gitu ya. Jadi itu juga menjadi yang perlu di revisi ya, yang perlu direvisi, hal-hal yang perlu direvisi ya. Nah, kalau rata-ratanya ya Scopus itu sekitar 1 tahun lah. Itu untuk rata-rata saya kira ya. Jadi itu. Jadi kalau untuk Bapak Ibu yang mungkin dananya menipis, dananya tidak terlalu besar, karena kalau kita publisher besar itu kan kalau mau open access itu mahal banget. Saya sudah lihat di Emerald itu sudah ternganga-nganga sendiri gitu ya. Kalau mau yang open access gitu ya, misalnya untuk hibah penelitian gitu, kadang kan Scopus ya dimintanya. Nah, itu aja dana penelitiannya bisa nggak nutup gitu ya, karena bisa 50 juta, 60 juta, 45 juta. Seperti itu untuk biaya publikasinya saja. Belum kita proofread-nya, kan harus melakukan proofread. Kemudian translate ya, setelah ditranslate di proofread kan seperti itu ya. Nah, itu kan perlu biaya yang banyak gitu ya. Nah, mungkin Bapak Ibu untuk bagi yang pemula bisa kalau mau ke publisher yang besar nggak usah yang open access, jadi yang close access saja gitu ya, sehingga gratis, atau cari publisher-publisher yang kampus gitu ya. Nah, itu lebih aman dari sisi kan banyak ya predator-predator. Nah, itu biasanya kalau kampus itu relatif aman.
Dan juga mereka ada dana gitu ya, ada dana dari kampus untuk membiayai jurnal itu sehingga kita meskipun bayar mungkin tidak terlalu mahal gitu ya, dibandingkan dengan publisher-publisher besar yang komersil biasanya ya, mahal-mahal sekarang itu sudah untuk publish di Scopus. Saya kira itu Mbak Elga untuk pertanyaan Pak Tom ya. Mohon maaf kalau misalnya kurang memuaskan Pak Tom. Baik, terima kasih banyak Ibu. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, yaitu dari Pak Muhammad Ahyar terkait dengan apa penting efek size Pak untuk dilaporkan di samping p-value, Ibu. Oke, di sini kan efek sesif biasanya dipakai kalau ini ya data kita itu panel ya, setahu saya. Mungkin nanti bisa dikoreksi ya kalau ada yang lebih paham gitu ya. Biasanya kalau data kita itu data panel gitu ya, nah itu biasanya saya pakai Stata itu kalau yang seperti itu. Nah itu biasanya kita ada efek size-nya. Apa ini? Efeknya apakah random effect? Common effect ya toh atau yang apa gitu ya sehingga kemudian hasilnya yang mana yang paling match atau yang paling cocok. Nah, itu biasanya sih setahu saya mungkin bisa dikoreksi kalau ada yang lebih paham. Nah, itu untuk yang apa itu data panel. Jadi panel itu berarti cross section time series. Jadi banyak tahun dan banyak perusahaan. Nah, jadi harus kotak gini ya. Jumlahnya berapa, ini tahunnya berapa, ini harus sama data panel. Nah, itu biasanya mesti harus milih ya untuk efeknya. Begitu, Pak. Baik, terima kasih Bu. Mungkin ada pertanyaan lagi dari Bapak dan Ibu. Tadi ada yang raise hand. Apakah ada pertanyaan lagi, Bapak dan Ibu? Sudah ngantuk, Mbak, soalnya udah malam. Ah, Mungkin. iya, Ibu. Masih semangat ini semuanya. Iya, Masya Allah ini masih semangat 63 Biasa, orang. kalau partisipasinya hampir 70 nih tadi kata Ya. informasi. Oh, Oh, apa ini? boleh satu pertanyaan lagi, Kak, Bu? Iya, monggo. Yuk. Izin Bu, ini dari Pak Tommy, ini terkait dengan yang sukuk itu dari mana ya Bu, sumber datanya yang dikumpulkan? Oke, data ya, data untuk suku itu memang kita bisa lihat kalau rating itu bisa lihat di Pevindo, kemudian kalau untuk data tetap di Bursa Efek ya, di www.bii.go.id ya. Nah, itu kita bisa masuk, kemudian kita cari, kan ada saham, ada obligasi. Nah, kita pakai yang obligasi. Nah, itu kemudian kita pilih yang suku. Di situ obligasi kan ada yang syariah, ada yang konvensional ya. Nah, itu kita nanti di situ ada suku apa saja yang terbit di situ ya di misalnya mau ring tahun berapa. Nah, tinggal begitu ya. Terus kalau mau pengen tahu rating suku masing-masing itu bisa di situ juga ada juga atau ke webnya Pevindo itu juga bisa melihat rating dari masing-masing suku. Itu ratingnya AAA, apakah AAA, B, 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 B gitu ya. Jadi seperti itu Bapak. Jadi tetap ada di Bursa Efek. Jadi datanya ada di situ. Oke, monggo Bapak. Nanti bisa baca-baca paper saya ya untuk kalau mau meneliti suku itu ada nanti di Google Scholar tulis nama saya di situ kan ada ya artikel-artikel yang ada di situ. Silahkan kalau mau dibaca, disitasi. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Bu Dwi. Mungkin Bapak Ibu yang ingin melihat contoh langsung dari beberapa artikel langsung bisa dibuka di Google Scholar ya Bapak dan Ibu. Ya, bisa langsung disilakan untuk dibaca, kemudian bisa disitasi. Baik, mungkin ini pertanyaan terakhir. Jadi eh, dapat saya simpulkan untuk materi kita malam hari ini yaitu terkait dengan pemilihan statistik yang tepat. Ya, baik, ada pertanyaan?
Oke, I- jadi Izin apa boleh nanya? Heeh. baik. Jadi Iya, Monggo, monggo Pak Tommy. ya, silakan. nanya Ya. sedikit Bu, ini saya Nggih. ini kan sebenarnya pemula Bu, masih peneliti, ya saya kembali lagi jadi peneliti pemula lah. Dan kadang-kadang saya membaca hasil statistik itu tuh udah pusing sendiri, saya ngeliat angka ibunya, angka gitu. Nah itu mungkin ada tips dan trik nggak Bu, supaya kita yang pemula ini mungkin lebih mengerti gitu untuk penelitian. Mana Bu, Eh, mungkin itu aja sih Bu, supaya kita yang pemula-pemula itu lebih mengerti dan lebih paham gitu untuk hasil penelitian statistik orang atau statistik dari ibu atau apa gitu Bu. Terima kasih Iya. sebelum. Oke, terima kasih. Pak Tommy, saya itu juga nggak expert-expert banget gitu ya, menurut saya. Nggak terlalu yang expert banget menurut saya gitu ya. Saya itu ya mungkin ini sedikit tips ya kan, dan juga strategi ya. Saya itu nggak apa itu karena aplikasi itu banyak ya. Saya kemarin kuliah S3 itu alhamdulillah di UNER itu diajarin aplikasi itu seabrek gitu ya. Yang ini, yang ini, yang ini, yang ini, yang ini gitu kan. Nah, saya itu orangnya suka kepo gitu ya. Mah kalau udah belajar itu mau nyoba. Aku udah belajar ini, aku mau nulis yang pakai aplikasi ini, aku mau nulis pakai aplikasi ini. Jadi dicoba aja, Pak. Jadi jangan takut untuk mencoba gitu ya. Nah, itu tipsnya yang pertama. Yang kedua, nah ini karena sudah usia ya, ini sudah mendekati 50 itu daya ingat berkurang kan begitu ya, Pak. Nah, sehingga eh, saya tidak mungkin mengingat terus ya ini yang diklik apa, yang diklik apa kan begitu ya. Sehingga ya udah saya buka aja di YouTube. Oh, kalau mau saya pakai misalnya Minitab atau mau saya pakai Stata. Nah, ini kalau mau neliti apa itu modelnya begini. Nah, itu gimana? Yang diklik apa saja. Nah, itu saya juga nggak hafal gitu loh, Pak. Karena kan kita nggak tiap hari eh, apa itu ngutek-ngutek aplikasi gitu ya sehingga dan aplikasinya saya itu bukan orang yang misalnya oh fanatik pakai ini terus atau pakai ini terus ya. Saya orangnya memang suka mencoba gitu ya. Jadi ini tak coba, ini tak coba. Jadi supaya lebih bervariasi dan disesuaikan dengan tujuan penelitian saya apa gitu ya. Jadi en vivo itu saya juga coba sudah belajar. Saya coba ada penelitian saya yang pakai en vivo gitu ya, yang kualitatif meskipun saya tidak terlalu expert di kualitatif, saya coba ya, saya paksa diri saya untuk kemudian mencoba menulis dengan metode itu. Tidak usah takut dengan angka-angka Pak, nanti di YouTube itu juga diajarin cara bacanya gitu ya. Jadi saya kira nggak ada yang sulit gitu ya, apalagi kita dosen gitu ya. Background pendidikannya juga bagus tentunya gitu ya. Saya kira itu apa itu kita tidak perlu takut, hanya mentalnya saja yang harus kuat gitu ya. Istilahnya harus berani mencoba. Itu Pak kuncinya. Jadi jangan menutup diri dulu. Belum-belum sudah, wah aku gak iso kuantitatif gitu ya. Oh kayaknya saya nggak bisa itu baca-baca, oh, kayaknya sulit ya. Nah itu akhirnya ilmunya juga lari dari kita. Karena apa? Kita menutup diri dari dia kan gitu ya. Sehingga kita open saja gitu ya. Positive thinking bahwa oh ini mudah. Oh ini aku pasti bisa gitu ya. Sehingga nanti Bapak akan lebih mudah untuk mempelajari pelan-pelan saja Pak. Kita telaten misalnya baca apa itu lihat di YouTube karena itu yang lebih enak ya kan. Ngajarin satu-satu diklik ini terus habis itu diklik ini kan begitu ya. Kita apa oh nguji validitas, reliabilitas misalnya kuesioner oh diklik ini kan gitu. Nah, itu saya kira nggak masalah, Pak. Kita kan nggak dinilai ya, nggak lagi lomba dinilai. Oh, harus hafal kan nggak gitu, Pak. Kita kan masih nggak apa-apa lagi nyontek ke YouTube gitu ya, cara ngeklik-ngeklik di apa itu di aplikasinya itu nggak masalah, Pak. Nanti cara bacanya juga di situ sudah ada guide-nya kan. Oh, ini kalau angkanya begini maksudnya apa? Disebut valid kayak yang bagaimana, reliable yang bagaimana. Saya kira yang penting mental kita aja, Pak Tommy. Semangat, Pak Tommy. Ya, saya juga masih ini kok, masih belum lama ngutek-ngutek Scopus ya, karena kuliah S3 jadi 2020, terus 2023 lulus gitu ya. Itu sehingga ya udah, karena karena memang tugas kita kan, Pak ya. Mau ndak mau ya harus dilakukan, begitu aja sih. Gitu, semangat, Pak Tommy. Siap-siap Bu Dwi. Terima kasih banyak Bu Dwi atas tipsnya Bu. Ya, oke. Ya, terima kasih Bu. Sama-sama.
Terima kasih banyak Ibu Dwi dan atas jawabannya dan Pak Tommy atas pertanyaannya. Luar biasa ya. Semoga kita terus semangat ya Bu ya. Iya, Benar tetap semangat. sekali. Baik, sekarang saya sedikit simpulkan ya terkait dengan materi kita, yaitu terkait dengan merupakan jadi statistik ini sebenarnya merupakan fondasi utama ya dalam validitas ilmiah sehingga bisa pemilihan dan penerapan yang tepat akan menghasilkan publikasi yang tepat. Kemudian untuk dapat menembus jurnal bereputasi seperti Scopus, kita harus memperhatikan beberapa terkait dengan uh, kontribusi ilmiah yang jelas, kebaruan topik, kemudian metodologi, dan kemudian juga ada mencakup desain penelitian dan analisis statistik. Dan mungkin ada referensi yang kita harus perhatikan ya terkait dengan sumber referensinya yang jelas, kemudian juga digunakan mungkin idealnya 5 tahun terakhir dan yang juga relevan dengan perkembangan terkini. Serta kualitas publikasi juga ditentukan dengan konsistensi ya, konsistensi yang logis antara tujuan, metode, hasil, dan kesimpulan dalam naskah. Mungkin sedikit terakhir yaitu kata bijak supaya semangat nih untuk dapat terus belajar nih. Jadi menulis artikel jangan asal, kita harus Cakep, cek data dan juga rumus dengan cermat. Scopus cakep. mustahil kalau teknik statistik kita gunakan dengan tepat. Baik. Ya. Dan juga Bapak Ibu yang sudah hadir dan menyaksikan sampai akhir. Kami berharap sesi ini dapat memberikan sebuah inspirasi dan sangat bermanfaat ya, luar biasa. Ini kita tetap jadi lebih semangat nih untuk belajar. Ya. Materi sudah saya share. Kok ada yang tanya lagi tadi sudah di atas. Oh iya, Bapak Ibu untuk materinya sudah di-share oleh Bu Dwi ya di atas ya bisa di-download di kolom chat ya Bapak dan Ibu. Nah, kemudian uh, terakhir, mungkin Bapak dan Ibu bisa isi link, jangan lupa untuk isi link presensi dan link evaluasi. Em, semua oke, mungkin kan bahwa em, terima kasih kembali ya kepada Bu Dwi ya, udah meluangkan Sama-sama, Mbak Elga. walaupun udah malam ya Bu ya, tapi kita tetap semangat untuk dapat memberikan pemaparan materi. Saya di sini Elga Yunisti selaku moderator dan juga sekaligus akan menutup kegiatan kita pada malam ini. Saya pamit undur diri. Semoga kegiatan kita malam ini dapat menjadi suatu hal yang bermanfaat, kemudian juga dapat terus bisa berkarya ke depannya dan ditunggu Bapak Ibu dapat bisa habis ini bisa mungkin ada yang terbit publikasi di Scopus ya. Amin. Ya, saya mohon undur diri, mohon maaf atas kesalahan ataupun kehilafan yang baik secara tindakan atau perilaku ya tidak sengaja. Terima kasih Bapak dan Ibu, selamat malam, selamat beristirahat. Terima kasih banyak Bu Dwi. Ya, makasih banyak Bapak Ibu, Mbak Elga, makasih banyak. Terima kasih Bu Du.